بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ألا eling-eling abdi inna awliya Allah inna setuhunnya awliya Allah saking wali-walinya Allah la khaufun ora ana wedi iku maujud alaihim ing atase awliya wala lan hum utawi awliya iku yang zanuna sang sedih sapa aulia bil akhirati ing dalem akhirat. Utawi aulia alladzina amanu iku wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina iku yattaquna takwa sapa alladzina sapa aulia Allah ing Allah bimtisali amrihi wa nahyihi bimtisali kelawan taat patuh amrihi perintah Allah wa nahyihi lan larangan Allah. Bapak-bapak dan hadirin rahimakumullah, surat Yunus ayat yang ke-62 ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini adalah ayat yang sangat istimewa, ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua orang-orang yang membaca Al-Qur'an siapa orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang disebut dengan wali-wali itu? Wali itu maknanya bisa dua, bisa diambil dari kalimat maknanya fa'il, dalam arti orang yang wala sendiri. Waliya itu maknanya dekat, penolong atau menolong. Juga bisa jadi maknanya mengurusi. Maka wali dalam makna fa'il artinya orang yang dekat kepada Allah, orang yang mengurusi ketaatannya kepada Allah. Itu secara bahasa. Atau juga wali itu bisa diambil dari kalimat fa'il, maknanya maf'ul, artinya orang yang ditolong oleh Allah atau orang yang didekatkan oleh Allah atau orang yang diurusi urusannya oleh Allah menurut bahasa Arab.
Menurut istilah agama, wali-wali Allah itu sebagaimana disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang taat kepada Allah, zahir dan batinnya, makrunun dibarengi dengan makrifat mengenal Allah, dan baik terhadap semua makhluk Allah. Wali itu derajat yang mulia. Tidak orang itu menjadi wali kecuali menjadi orang yang mulia. Dan wali itu ada. Orang yang mengingkari para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, atau sering kita sebut dengan kekasih-kekasih Allah, mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi. Karena dalam hadis, man ada waliyan li faqad adatuhu bil harb. Dalam riwayat Bukhari, barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, maka aku umumkan mereka dengan peperangan. Jadi wali itu ada. Di dalam Al-Quran ini diceritakan Maryam binti Imran. Maryam binti Imran bukan nabi, karena tidak mungkin seorang nabi perempuan. Tapi diceritakan dalam Al-Quran bagaimana ketaatan. Kemudian juga kisah Nabi Sulaiman, seorang laki-laki yang bernama Qasim bin Barqoya, rajulun, seorang laki-laki yang diberikan hikmah, disebutkan dalam Al-Quran. Kisah Nabiullah Khidir, ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir, apakah beliau nabi atau beliau wali. Walaupun mayoritas ulama mengatakan beliau nabi, tapi ada juga yang mengatakan beliau wali. Kalaulah kita katakan beliau wali, itu pun diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi wali-wali Allah itu ada, kekasih-kekasih Allah itu ada, orang-orang yang dekat kepada Allah itu ada. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam Al-Quran. Pertanyaan kita, siapa orang yang disebut dengan kekasih Allah itu? Sehebat apa amal mereka sehingga mereka menjadi kekasih Allah? Bukan syaratnya seseorang itu menjadi kekasih Allah zuhurul karomat, tampaknya karomat. Orang bisa jalan di atas air, nunjuk langit hujan-hujan, itu bukan syarat wali. Dalam risalah Musairiyah, Imam Musairi menyebutkan syaratnya wali itu mahfud. Syaratnya Nabi maksum. Kalau wali mahfud. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Maksum itu tidak pernah berbuat dosa. Maka para nabi dan rasul dari semenjak mereka lahir sampai mereka meninggal, tidak pernah mereka sekalipun berbuat dosa. Adapun kisah yang terjadi, saya sudah sering bahas, bagaimana kisah Nabi Adam, bagaimana kisah Nabi Musa, bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Muhammad. Sesungguhnya itu bukan dosa. Dan tidak boleh seorang mengatakan Nabi dan Rasul juga punya dosa. Tidak boleh. Barang siapa yang mengatakan Nabi dan Rasul punya dosa, berarti dia bertentangan dengan Al-Quran. Mana dosanya? Tidak ada Nabi dan Rasul punya dosa. Kenapa? Kalau Nabi dan Rasul itu punya dosa, berarti Allah memerintahkan kita mengikuti Nabi, mengikuti Rasul. Berarti Allah memerintahkan kita untuk berbuat. Tidak mungkin secara akal. Dan terus tentang kisah Nabi Adam, saya sudah sering bahas. Nabi Adam melanggar larangan Allah, baca dari cerita sebelumnya, Pak. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah tempatkan Nabi Adam di dalam surga, sebelum menciptakan Nabi Adam, malah Allah sudah memanggil malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ini mau jadikan khalifah di bumi nanti, mau ciptakan makhluk yang akan saya jadikan khalifah di bumi. Kalau Nabi Adam terus berada dalam surga, kapan jadi khalifah di buminya? Memang skenario di mana? Kisah Nabi Musa nampak orang sampai meninggal. Yang ditampar itu membunuh orang, Pak. Dia bunuh orang
dengan sengaja, disos. Maka Nabi Musa tidak dosa. Nabi Ibrahim berbohong ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung besar ini. Nabi Ibrahim tidak bohong ketika menjawab al-fa'ala kabiruhum, yang melakukan itu adalah yang paling besar. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih besar selain Allah. Dan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah yang menciptakan kita sekaligus apa yang kita berbuat. Jadi tidak ada dosa bagi para nabi dan rasul. Dan tidak mungkin mereka berbuat dosa. Kalau para wali mahfud. Makna mahfud mereka dijaga oleh Allah. Dijaga dalam arti tidak bisa berbuat maksiat. Karena Allah yang jaga. Orang itu bakal dijaga oleh Allah sehingga dia tidak berbuat maksiat. Kalaupun ingin berbuat maksiat dibelokkan oleh Allah sehingga dia tidak berbuat maksiat. Itu mahfud. Atau makna mahfud, kalaupun mereka pernah terjatuh kepada perbuatan maksiat, seketika itu juga Allah memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka bertaubat, taubatan nasuh, dan kesalahan itu tidak ada. Syaratnya wali itu mahfud. Wali itu ada dua macam. Ada kasbi, bagaimana sih orang bisa jadi wali? Ini malah mulai jadi walinya Allah, jadi wali kota, wali murid, wali nikah. Bagaimana seorang bisa menjadi wali? Wali itu ada dua macam. Ada yang kasbi, ada yang wahbi. Wahbi itu memang orang itu diangkat oleh Allah menjadi wali. Dari sananya sudah jadi wali, Pak. Dari lahirnya sudah jadi wali. Kok bisa begitu? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu memang kelebihan Allah. Allah akan memberikan kelebihannya kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, dari bayi kalau bulan Ramadan beliau nggak nyusu. Masih bayi aja, kalau bulan Ramadan pagi nggak nyusu. Ada maghrib baru beliau nangis nyusu. Dari bayinya puasa lah. Kita baru bayi dan tua puasa. Memang dari awal dipilih oleh Allah menjadi. Ada yang kasbi itu melalui ada dari perjuangan berat, melewati berbagai akobah, melewati berbagai awal, melalui berbagai tanjakan, melalui berbagai tantangan, sehingga orang tersebut kemudian mencapai derajat disenangi oleh Allah. Ini hadirin yang berhubungan. Yang banyak yang mana, Ustaz? Allah alam. Yang tahu berapa banyak walinya Allah itu cuma Allah. Ada asar mengatakan dari seluruh umat manusia ini Allah memilih 300 orang yang hatinya sama seperti hati Nabi Adam. Dari 300 orang Allah memilih 40 orang yang hatinya sama dengan Nabi Musa. Dari 40 orang itu Allah memilih lagi 7 orang yang hatinya sama seperti hati Jibril. Dari 7 orang Allah memilih lagi 5 orang yang hatinya sama dengan hati Mikail. Sampai pada 1 orang yang hatinya sama dengan Israfil. 1, 3, 5, 7, 40, 300. Ada asal begitu dari setiap zaman, dan tidak ada satu zaman pun kecuali wali itu ada. Kata Nabi, inna nasan, ada orang-orang kalau datang orang gak anggap dia ada, kalau tidak ada dia tidak dicari. Padahal dengan adanya mereka itu Allah turunkan bencana. Dengan adanya mereka itu, kalau mereka bersumpah, sumpahnya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan itu setiap zaman ada. Hadirin rahimakumullah, kalau misalnya wali itu kasbi, kalau wahbi hak Allah, Allah berangkat siapa jadi wali. Nah kalau kasbi, yang wahbi ini yang luar biasa, Pak. Mendadak orang diangkat oleh Allah jadi wali, diberikan taufik tentang Allah jadi wali. Kayak maling yang nyolong di rumah wali.
Dulu ada wali nolong di rumah maling, nolong di rumah wali, kelewatan benar, rumah kiai tolongin. Begitu dia ngambil barang-barang tengah malam, wali ini bangun, kiai ini bangun, dan setelah bangun, tiba-tiba beliau duduk, wali si maling ini kaget, oh yang punya rumah bangun, dia lari ngumpet di bawah kursi. Dan kebetulan wali ini bangun langsung duduk di atas kursi. Si maling ini ngomong dalam hati, Allah selamatkan saya tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Orang itu biasanya kalau kepepet jarang bohong, sudah berada di bawah, mau apa lagi? Tobat saya. Tiba-tiba dari jendela masuk orang, dari pintu datang orang berkumpul mengatakan ada wali meninggal di Afrika. Dan tempatnya harus digantikan. Mereka datang menanyakan siapa pengganti wali ini. Jawab, yai wali yang duduk di atas kursi ini, penggantinya yang di bawah kursi. Itu wali langsung jadi wali. Karena taubatnya shadiqah, karena taubatnya. Ya. Dan syaratnya wali itu ulama. Kata Imam Syafi'i, kalaulah wali itu bukan ulama, tidak ada wali. Jadi nggak ada wali itu goblok, bukan. Pasti wali itu mengerti agama. Kalaupun dia tidak mengerti agama, Allah akan membuat dia mengerti agama. Ayo baca sejarah. Ada satu kitab namanya Hilyatul Auliya. Itu menceritakan dari wali-wali dari zaman sahabat Nabi sampai zaman pengarang kitab. Disebutkan semuanya ulama, semuanya hafal ribuan hadis, semuanya mengerti tentang aturan agama. Nah, ada wali itu orang bodoh. Kalaupun dia bodoh, tapi Allah buat dia mengerti agama, diajari oleh Allah. Makanya di Imam Syafi'i, kalau tidak ada, kalau wali itu bukan ulama, tidak ada wali. Maka mereka orang yang mengerti agama. Nah, mungkin orang yang tidak mengerti agama, ya, nggak tahu aturan agama untuk menjadi wali, nah, mesti dia mengerti agama, dibuat oleh Allah mengerti agama, sampai sudah diangkat oleh Allah, ditundaki oleh Allah, orang tersebut menjadi wali. Itu syaratnya kata Imam Syafi'i, dia ulama. Nah, yang jadi pertanyaan kita, caranya bagaimana orang itu menjadi wali? Sebab kata Al-Quran, la khaufun alaihim. Para aulia Allah itu tidak ada masalah. Gak ada takut, gak makan, takut cicilan gak kebayar, takut anak gak lulus, takut anak gak kerja, takut anak masa depan, itu gak ada. Nah, di dunianya mereka gak ada takut. Nanti kita akan tahu kenapa mereka tidak takut. Walau yahzanun, dan mereka tidak ada sedih. Sehebat apapun keadaannya, ada sedih. Di dunia ada sedih. Di dunia mereka tidak sedih karena mengerti hakikatul umur, permasalahan yang sebenarnya mereka tahu, sehingga mereka tidak bersedih. Di akhirat mereka bersedih kenapa? Karena dipersiapkan surga Allah. Nanti di ayat ini disebutkan. Nah, khaufun alaihim walahum yahzanun. Bapak nggak nikmat orang jadi wali. Takutnya nggak? Karena ini takutnya saya Allah. Kita sekarang masya Allah kan belum mau jadi wali, kita cuma banyak takutnya. Takut anak nanti kalau mau ini bagaimana, nanti ini bagaimana, itu bagaimana, saya kalau begini bagaimana. Belum kan? Kenapa mereka tidak punya rasa takut itu Ustaz? Sebab mereka tahu. Saya katakan tadi bahwa wali itu syaratnya mereka punya ilmu, maka mereka mengerti tentang hakikat permasalahan yang ada. Bagaimana kehidupan di dunia ini, bagaimana mereka mengerti tentang rezeki, hakikat rezeki yang sebenarnya. Jika itu buat mereka tidak takut. Kita ini kadang-kadang sesuatu yang sudah pasti kita takuti, yang nggak pasti kita nggak takut, yang pasti kita
Kita nggak, yang pasti kita pikirin, yang nggak pasti kita nggak pikirin. Rezeki itu pasti Pak, pasti. Nggak usah kita buat sedih berlebihan. Ikhtiar, kerja, lakukan. Nggak usah sedih berlebihan. Itu pasti apa yang menjadi hak kita Allah datangkan. Dengan cara apapun, dengan ikhtiar apapun yang kita lakukan, itu cuma sebab zahir. Hakikatnya Allah yang memberikan. Pasti. Yang nggak pasti itu apa? Kita masuk surga, masuk neraka, kita nggak tahu kepastiannya. Ini yang pasti kalau dipikirin, yang nggak pasti kita pikirin. Buatnya beneran orang gara-gara ini, banyak orang stres. Ujung-ujungnya darah tinggi, stroke. Itu kan pasti. Yang nggak pasti kita nggak pikirin, apakah kita tercatat sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka. Itu yang saya pikirin. Jadi Allah, siapa mereka? Kita dari Al-Quran. Tadi dulu baca. Alladzina amanu. Siapa mereka? Alladzina amanu. Syarat pertama kata Al-Quran, mereka orang yang beriman. Imannya kayak apa? Imannya bukan hanya sekedar percaya, yakin. Mereka sampai kepada hakikat iman yang sebenarnya. Sampai seorang wali mengatakan, kalau satu detik saja Allah itu hilang dari hati saya tidak anggap diri saya orang mukmin. Kalau satu detik saja Allah itu hilang dari hati saya, tidak dipikirkan oleh saya, tidak berada dalam hati saya, maka saya tidak anggap diri saya sebagai orang. Seperti itu. Kita akan ingat Allah kalau sholat itu juga separuh doang masyarakat. Sisanya kemana-mana masuk semua. Tagihan belum keluar, segala macam keluar. Jadi keimanan mereka sampai kepada puncaknya, sehingga kata ulama apapun yang mereka lihat, yang dilihat adalah Allah. Apapun yang mereka lihat, yang dilihat adalah kalau kita sendiri lah. Lihat kami, ya Allah, kami ini luar biasa. Siapa yang menciptakannya? Allah. Lihat unta-unta ini luar biasa. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kalau mereka kembali, lihat Allah dulu. Karena yang ada di hati mereka Allah, maka apapun yang ditampakkan dari yang ada di alam ini, yang kelihatan Allah. Karena yang ada di hatinya, sampai di situ tidak iman. Takutnya kepada mereka sebagai bagian dari takutnya mereka kepada Allah sebagai bagian dari keimanannya. Jangan tanya. Kira para wali juga nangis kalau malam. Masya Allah. Orang-orang yang luar biasa. Mereka punya ketakutan luar biasa. Kalau mereka dikatakan Anda orang yang nanti masuk surga, nangis mereka. Apa jaminan saya masuk surga? Al-Imam Hasan Al-Basri terkenal dengan kewalian orang soleh, Sayyidul Tabi'in, pimpinan para tabi'in. Kalau ada tetangganya meninggal, beliau taksiah 1 minggu pulang ke rumah. Beliau tak keluar dari rumah kecuali sholat jamaah, kecuali ngajar ngaji. Kemudian pulang ke rumah dengan nangis. Ditanya kenapa? Apa jawab tetangga kita kemarin meninggal, kita saksikan bersama-sama. Dia meninggal sebagai orang mukmin, dia meninggal sebagai orang muslim. Saya Hasan Al-Basri tidak punya jaminan apa saya mati sebagai orang mukmin atau bukan. Oh, Hasan Al-Basri. Takutnya mereka kepada Allah. Maka sedetik pun mereka tidak bergeser dari Allah. Dulu ada seorang wali itu benar diberikan kekayaan, banyak luar biasa. Aku bilang katakan, kalau seluruh kekayaan yang saya ada dihancurkan oleh Allah sesaat, wallahi demi Allah tidak akan bergeser satu rambut pun dari rambut saya terhadap Allah. Tidak akan bergeser. Kita orang dikasih musibah, miring lah. Dia kebina-bina Allah paling gitu.
Yang di neng ujian baik, saya sudah tahan, sudah dibalas, masih sudah bergeser. Wali nggak habiskan semuanya, tidak akan bergeser sujud kuku saya dari Allah SWT. Sujud rambut pun, satu rambut pun saya tidak akan bergeser. Itu keimanannya mereka. Gunung. Bahkan mereka sampai tingkat kalau iman orang pada zaman itu dikumpulkan, masih lebih hebat iman mereka sama orang. Hebatnya. Yang kedua, katakan wakanu yattaqun. Mereka orang yang bertakwa. Ditafsirkan orang yang taat kepada Allah. Ini syarat mutlak. Mereka orang yang taat kepada Allah. Tidak sedetik pun mereka meninggalkan aturan Allah. Tidak ada. Nah, ada hal itu yang gak sholat, gak ada. Sholat. Nah, ada hal itu yang gak puasa, puasa. Makanya kalau ada orang mengaku wali, menampakkan keanehan-keanehan dan sebagainya, lihat dengan kacamata syariat. Benar apa tidak dia dalam bersyariat? Benar apa tidak dalam menjalankan aturan agama? Kenapa? Sebab syarat mutlak seorang wali itu menjadi wali, dia ketaatannya menjadi sini. Dan ketaatan mereka bahkan menjalankan yang wajib dulu sama mereka. Yang sunnah pun mereka tidak pernah tinggalkan. Ada wali itu muridnya tiap malam sholatnya 300 rakaat. Itu dilakukan oleh mereka semenjak balik tiap malam. Ada di antara mereka yang tiap malam menghatamkan Quran di dalam sholat. Menghatamkan Quran di dalam atau apa kata dua. Menghatamkan Quran ibadah mereka. Dan tingkatan ibadah mereka bukan kayak kita yang beribadah pengen masuk surga, beribadah takut karena neraka. Mereka beribadah pada tingkatan dia taladzat, menikmati. Jadi dinikmati ibadah, udah berhasil menikmati ibadah. Kita ini banyak ibadah nggak tahu nikmatnya apa. Sehingga kadang-kadang malas ibadah. Imam panjang sedikit kita protes. Imam nggak tahu diri kayak begini, wajah-wajah. Mereka tidak. Bayangkan, ada yang menghatamkan Quran dalam satu rakaat. Al-Imam Syafi'i berapa puluh tahun sholat subuh itu dengan wudunya sholat isya. Sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Berapa tahun? Berarti tak tidur. Ya. Itu ketaatan mereka. Urusan dengan larangan Allah, tidak ada satu wali pun kecuali semuanya terhindar dari yang dilarang oleh Allah. Bahkan bukan cuma yang dilarang, sampai kepada tingkatan syubhat mereka tidak. Al-Imam Abu Hanifah itu beliau berdagang. Suatu saat beliau titipkan dagangannya, beliau menitip dagangan. Ada orang yang berdagang, membawa dagangan beliau ke kota. Nah, beliau ini yang ini kain saya jual, ya, yang ini harganya 10 dinar, yang ini harganya 5 dinar. Awas jangan tukar. Yang ini 10 dinar, yang ini 5 dinar. Berangkat itu berdagang, pulang datang dengan uang. Mau Hanifah, ini barang yang kau titipkan sudah terjual. Ada Hanifah, kamu ingat tak? Mana yang harga 10 dinar, yang 5 dinar? Waduh, saya lupa. Semuanya saya jual dengan harga 10 dinar. Apa kata Bapak Hanifah? Uang yang kau bawa semuanya, modal berikut untungnya, sedekahkan di jalan Allah. Saya sedekah. Semuanya disedekahkan. Semuanya disedekahkan. Kenapa? Takut ada yang dicampur. Waroknya begitu. Ada keluarga Bishr al-Hafi, terkenal dengan orang yang warok, ulama besar.
yang keluarganya pekerjaannya itu menenun, istrinya menenun keluarganya. Saya datang bertanya kepada seorang ulama yang ada zaman itu dari Bali Jawa, Imam, bagaimana hukumnya? Satu malam saya menenun di atas rumah karena mengandalkan cahaya bulan. Malam itu bulan tidak ada, kebetulan ada rombongan raja lewat bawa lampu malam-malam. Akhirnya saya menenun dengan cahaya yang dibawa rombongan raja. Saya menenun. Bagaimana hukum tenunan saya? Dia pulang, anak tuh, kalian siapa? Kami dari keluarga Bishr al-Hakami. Kalau kalian dari keluarga Bishr al-Hakami, hukumnya haram. Cuman dia ada tentara lewat bawa lampu, ngawal raja. Lampunya kan terang tuh, ya, karena terang dia melihat apa? Ada yang tenun dengan dari lampu dia lewat. Itu dianggap haram. Untuk kalian keluarga Bishr al-Hakami yang terkenal dengan kewarawan, kita apa? Nah, ini ada lampu ini dicolong. Ini batunya habis nih. Yang ada saja kita hilangkan. Yang bertanya yang seperti itu. Kalau mereka berbuat maksiat, berbuat salah, sedetik itu Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertobat. Jadi mereka orang-orang yang tidak terjatuh kepada larangan. Urusan mereka dengan Allah, ketaatan mereka, jangan tanya. Urusan mereka menjaga larangan Allah, tidak terjatuh pada larangan Allah, jangan tanya. Itu pun juga mereka syarat utama untuk jadi wali. Seorang wali ditanya, para wali itu kalau mereka selain mereka setelah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, zahir dan batin. Zahir dan batinnya apa yang mereka lakukan? Para wali itu selain dua hal tersebut, kata ulama, kata wali ini biasanya mereka melakukan 4 hal sehingga mereka 3 hal sehingga mereka naik derajatnya menjadi wali. Yang pertama, sakhawatun nufus. Para wali itu diberikan kedermawanan hati yang luar biasa. Kalau bapak orang pelit, jangan cita-cita jadi wali. Sakhawatun nufus. Sampai kadang-kadang mereka memberi sesuatu yang di luar jangkauan akal, yang kadang-kadang mereka tidak memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Seorang wali itu hari itu mereka bersedekah semua hartanya, padahal dia tidak tahu sore hari mau makan apa, dia tidak tahu. Loh, dia bawanya. Kalau kita kan masih ngitung Pak, hanya ada sisa 0,000 sekian persen sedekah. Mereka tidak. Kedermawanan mereka sudah di atas luar biasa. Wassalamu'alaikum sudur. Yang kedua, hati mereka tidak pernah terikat terkait dengan manusia yang lain. Dalam arti tidak pernah ada dengki sama orang, sombong sama orang. Wah, DJ iri. Wali murid Pak, gak mungkin kalau wali beneran, gak ada itu, gak ada. Mau sehebat apapun dibuat orang lain gak akan iri. So itu udah gak ada. Di hati mereka dunia itu gak ada nilainya. Yang buat orang itu kita ini jadi iri. Nah, makanya kita senang sama dunia. Kalau orang lebih tinggi dari kita dalam urusan dunia, kita iri. Kalau orang lebih tinggi ilmunya dari kita iri. Kenapa? Karena nanti banyak orang ikut dia, kita iri. Orang bakal jadi wali semua. Nggak ada itu dari mereka. Sombong, nggak
Karena itulah wali itu banyak tidak dikenal, banyak tidak diketahui. Kata Nabi, sebaik-baiknya hamba itu adalah orang yang bertakwa, yang tidak dikenal. Dia tidak dikenal di kalangan orang. Betul, orang yang menjadi orang biasa. Wa innallaha hadim. Padahal di mana Allah, mereka orang-orang yang hebat, luar biasa. Makanya wali-wali yang diceritakan itu terkenal kesolehannya wali setelah mereka meninggal. Waktu masih hidup orang nggak kenal. Nah, saya wali dengan aku. Saya wali. Bukan menuju barat menuju timur. Nggak ada Pak. Dalam sejarah manapun baca wali aku. Saya ini wali itu. Jangan macam-macam. Nggak ada. Justru mereka tuh nggak pengen dikenal. Kenapa? Khawatir satu, nanti orang berakhlak jelek kepada mereka, menyakiti mereka, sehingga akhirnya orang tersebut menantang Allah. Kan tadi barang siapa menyakiti wali-wali itu, maka mereka aku umumkan dengan peperangan. Nah, kalau wali kita sakiti, kita jelekin, kita omongin jelek, kita tahu dia wali, kemudian kita jelekkan, siap-siap kena kualat. Nah, karena itu mereka memilih tidak dikenal. Supaya apa? Supaya kalau ada orang jelekin mereka, nyakitin mereka, tidak dikatakan salah. Kenapa? Oh, dia tidak tahu kalau itu wali. Jadi pilih lebih tidak dikenal. Orang sekarang juga ikut dukun. Orang sekarang sedang muncul, yang muncul itu bisul. Yang muncul itu bisul. Masya Allah. Ya berat Pak. Perjuangan orang itu untuk jadi wali itu Masya Allah. Kita nyampe di emperan wali itu udah hebat. Udah hebat. Kita masih ada sombong, ujub, bangga di hati kita. Mereka tidak ada. Seujung buku pun tidak ada. Salamatu sudur. Hati mereka tidak ada perasaan kepada siapapun perasaan jelek. Bisa itu didolimi, tidak rasa jeleknya, dendam sakit hati marah. Kok bisa begitu? Perjuangannya nggak sehari dua hari, nggak setahun dua tahun, berpuluh-puluh tahun. Dia berusaha seperti itu untuk menstabilkan hatinya, menjernihkan hatinya, sehingga dalam keadaan apapun tidak bergeser kembali. Kita Masya Allah diledek orang nangis, diledek orang marah, dihina orang emosi. Nah, kalau mereka tidak, jadi hati mereka selamat dan gak ada perasaan apapun kepada semua hamba, baik itu kepada mukmin atau bukan para mukmin. Itu nggak ada. Bersih hati. Sampai kepada orang muslim juga mereka begitu. Yang keempat, yang ketiga, wanushu likulli muslim. Mereka memberikan nasihat, mereka mengajak orang baik. Dan Nabi itu ditanyakan, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ciri-cirinya mereka itu apa, para kekasih-kasih Allah? Kalau kalian melihat mereka, akan mengingatkan kalian kepada Allah. Wali itu melihatnya doang Pak, bikin kita tahan. Melihatnya doang bikin kita ingat semua. Masya Allah. Ini orang jadi kita ingat kepada Allah, dekat kepada Allah. Melihatnya doang, jangan tanya ngomongnya. Wah, ini ngobrolin kita nggak ada. Ucapannya yang diajak kepada akhirat. Ini katanya Pak, katanya. Saya yakin mudah-mudahan di bawah sini ada yang hadir wali semuanya. Wali murid. Jadi mereka memberikan nasihat kepada orang muslim. Nasihatnya bagaimana? Kepada orang yang bodoh, mereka tidak suudzon, mereka selalu membuat prasangka baik. Namanya juga orang nggak tahu. Kepada orang yang berilmu, mereka hormat. Waduh, mereka itu orang mulia, Pak. Menyampaikan nasihat dengan bahasa perbuatan.
Mereka ini adanya di dunia ini buat mereka tenang. Maka bisa kita katakan para wali-wali ini kekasih Allahnya adalah paku-pakunya bumi. Yang kalau itu dicabut, kalau itu tidak ada kiamat, maka sampai hari kiamat mereka ada. Tapi kalau sudah hantukan hari kiamat mereka tidak. Itu kira-kira kata ulama apa yang ada pada mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, orang-orang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang dikatakan oleh hadis Nabi, nanti hari kiamat itu kata Nabi ada orang-orang yang berhubungul anbiya wa syuhada, mahumul anbiya wa la syuhada. Nanti hari kiamat ada orang-orang, para nabi kepengen jadi mereka, para syuhada pengen kayak orang itu. Padahal mereka bukan nabi, mereka bukan syahid. Allah letakkan mimbar dari cahaya, mereka duduk di atas mimbar. Mereka bukan nabi, bukan rasul, mereka bukan syuhada orang yang mati di medan perang, tapi nabi dan syuhada kepengen seperti mereka. Jawab mereka, ya Rasulullah, hebat sekali orang itu dari para nabi dan rasul kepengen. Kata Nabi, mereka orang-orang yang bersaudara satu sama lain tanpa kaitan nasab, kaitan harta, tanpa kaitan apapun, bersaudaranya semata-mata karena Allah. Artinya nggak ada perasaan apa-apa. Mereka diletakkan oleh Allah di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau ketemu orang-orang seperti itu, kalau kita ini ketemu para pejabat, jaga lidah kita baik-baik. Salah lidah urusan berapi. Nanti kalau kesinggung kan berat urusannya Pak. Kalau ketemu mereka yang dijaga hati, yang dilihat oleh mereka bukan dari hati, yang dipantau oleh mereka bukan apa kita hati kita. Jaga hati kita baik-baik, jangan punya suudon. Suudon sama orang muslim salah. Suudon kepada kekasih-kekasih Allah, menyakiti mereka, ditantang perang oleh Allah. Dalam sebuah riwayat nanti hari kiamat Allah kasih pedang, kata Allah, ayo berantem sama saya. Jangan pernah berburuk sangka kepada mereka yang tidak ada dalilnya. Di mata kita, di mata mereka ada dalil. Jangan pernah. Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami seorang ulama besar, hafal Quran, hafal hadis. Suatu saat beliau melihat satu orang yang terkenal di tempat itu dan terkenal dengan kesolehannya. Orang itu wali, terkenal dengan kesolehannya, kewaliannya. Lagi jalan, melihat-lihat tempat sampah, jalan. Syekh Hajar ulama mufti Mekah, ulama besar. Dalam madzhab Syafi'i selalu pendapatnya yang dipakai dalam pendapat beliau dan pendapat Imam Romli. Apa kata Syekh Hajar? Ada perasaan sedikit di hatinya, Pak. Masa wali kok kayak gini? Jelang telur bogoh gitu. Tiba-tiba ilmunya bilang, satu ayat Quran pun gak ada yang tahu, satu hadis pun gak ada. Blank. Dia bingung, saya kenapa ini, saya kenapa? Tanya kemana-mana. Sampai datang ke satu orang ulama, dia satu seorang soal hajat, minta kenapa orang ini. Jawabnya, mungkin kau pernah buruk sangka, punya perasaan jelek kepada awal hujan. Kau ada sebuah datang. Begitu datang apa? Makanya jangan suka berburuk sangka kepada orang. Ilmu itu harus gitu. Belum Ibnu Hajar ngomong, paling udah ngomong, jangan suka berburuk sangka sama orang. Makanya begitu. Belum lagi ngomong, dibalikan, berpintakan, dibalikan. Mereka yang dilihat hati, bagaimana dilihat? Aimatul Madhari, para imam madhab itu kita yakini mereka kasih apa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanifah, mereka kasih. Banyak Pak. Kok ada orang zaman sekarang berani menghujat, mencaci maki, sembarangan mengatakan, Masya Allah,
menjaga. Dengan hati saja kita tidak boleh menggunakan lidah kita kepada mereka. Mau ditantang perang oleh Allah hari kiamat. Dulu ada orang ingkar kepada Imam Ghazali, ingkar sebenar-benarnya ingkar. Hadisnya dhaif, hadisnya maqtu, itu kita sesat, menyesatkan orang. Diaksop lama. Al-Imam Rifai menceritakan, begitu kencangnya orang itu menyerang Imam Ghazali. Saat dia tidur, malamnya dia bermimpi. Ada Rasul, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, orang ini menuduh saya sesat karena kitab saya ini, ya Rasul. Mohon dihukumi, ya Rasul. Dipegang kitabnya, dibuka oleh ini sunnah, ini sunnah. Pegang Sayyidina Bakar, benar ya Rasul. Pegang Sayyidina Umar, betul ya Rasul. Ini sunnah Nabi yang kau ajarkan, yang kau wariskan kepada umat. Kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, bagaimana orang dengan orang Islam? Nabi tanya kepada Umar, bagaimana hukumnya orang yang menyakiti Imam Ghazali? Kata Imam Umar, ketok bulu dia. Ada apa lain? Abu Bakar cambuk punggungnya, ya Rasulullah. Buka baju, cambuk. Dimimpi. Si ulama yang ingkar itu mimpi. Begitu dia terbangun dari tidurnya, dia lihat punggungnya merah semua bekas tadi. Jangan pernah kita berburuk sangka sama siapapun, karena kita ini nggak tahu wali itu yang mana, apa nggak ada tandanya, dan mereka nggak mau ngaku. Bahkan di akhir zaman wali itu makin tidak dikenal. Maka selalu berbaik sangkalah kepada semua manusia, apalagi mereka para ulama-ulama kita, apalagi mereka para orang-orang soleh. Selalu berbaik sangka, jangan pernah berburuk sangka. Sama ulama saja berani suudzon, jangan tanya kepada orang biasa. Ada orang Imam Nawawi sesat, Imam Nawawi ada sesat. Ini salah pikir begitu. Imam Nawawi disesatkan. Imam Nawawi itu pengarang Syarah Sahih Muslim, pengarang Riyadhus Shalihin, disesatkan. Allahu Akbar. Sebenarnya sopo. Lah kalau Imam Nawawi aja salah, jangan main-main. Imam Nawawi itu waktu nulis kitabnya tiba-tiba lampu mati. Lampunya mati, bukan listrik, lampunya mati. Dia terus nulis, tangannya bercahaya, terang. Salah satu seorang ulama Mekah bermimpi di Mekah di langit tertulis bahwa Imam Nawawi kekasih Allah pada zaman. Begitu disampaikan kepada Imam Nawawi, apa Nawawi? Jangan ceritakan. Salah saya kasih. Mimpi tertulis di langit, Imam Nawawi kekasih Allah, wali Allah. Begitu disampaikan kepada Imam Nawawi, ceritakan. Makanya dari karena kita tak kenal siapapun di antara yang hadir, ada pasti. Jangan pernah berburuk sangka kepada siapa. Akdal hadis, jelek-jeleknya omongan orang yang berburuk sangka kepada orang lain. Jadi Masya Allah malah kita ini berbuat tadi kita juga berburuk sangka sama orang. Jangan lupa mengandung banding itu sengit kayak bukan sakit gigi. Jangan suka berburuk sangka. Ya, itu mereka kasih Allah. Kalaupun ada sesuatu yang tidak sampai nalar kita, tidak sampai ilmu kita, tidak sampai pemahaman agama kita terhadap apa yang mereka lakukan, itu memang kelas kita masih di bawah mereka jauh. Jangan langsung, sah. Dulu ada seorang wali terkenal di zamannya dengan wali. Dia siang hari
bulan Ramadan makan Pak. Beker sekampung. Ada yang hitam. Katanya wah, Ramadan gak puasa. Makan siang-siang. Datangi. Katanya kok orang yang soleh, kok ulama, kenapa siang hari gak makan? Kenapa siang hari makan? Bulan Ramadan. Kata beliau, gini, ya, lebih baik tinggal di tempat saya sendiri, pesantren saya, tinggal di rumah saya. Ya. Waktu itu sebelum tanggal 1 Ramadan, jadi kejadiannya tahun yang lalu dia siang hari Ramadan makan, orang itu begitu mau Ramadan berikutnya protes. Nah, kan mau bulan Ramadan, di sini, di rumah saya, tinggal di rumah saya. Akhirnya seorang itu duduk di rumah ulama itu, di rumah si wali itu, seolah-olah dia tinggal di situ selama 1 bulan. Dia malam beramai ngobrol soal ibadah, terus sama 1 bulan. Berarti puasanya sudah selesai, sudah 1 bulan. Maka dia, ya wali, kiai, saya pamit mau pulang. Mau udah selesai itu Ramadannya udah lebaran. Pulang, sampai rumah dia makan. Apa kata orang kafir? Siang hari bulan Ramadan makan. Lu kan udah lebaran kan? Apa lebaran kami baru 1 Ramadan? Ini baru 1 Ramadan. Jadi dia di rumah wali itu sekolah 1 bulan, ternyata di luar sekatasan. Baru dia sadar, dia buang asa. Jadi jangan gampang iktiraf. Ya, jangan gampang sesat kan. Kalau ada hal yang, tapi yang benar Pak, mereka orang yang soleh yang benar, nampakkan yang aneh, bukan yang aneh-aneh kan. Sholat, saya mau wali, kita sholat. Kalian kan wali, yang mau jadi wali sholat. Saya udah jadi wali, makanya nggak ada Pak, nggak ada. Ya. Dan itu mereka sampai kepada derajat kemudahan yang luar biasa dengan berbagai cara. Yang terbesar setelah ketaatan mereka kepada Allah, semua para kekasih Allah itu orang yang bermanfaat kepada sesama makhluk Allah, zahir dan batin. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, kitab yang kita baca rutin. Berapa tahun beliau tiap malam mengisi kolom masjid. Orang nggak tahu. Di sana susah air, kalau ngabutin air di sini. Setiap malam. Jika orang mau satu buah air ada, dan orang nggak tahu. Semalaman sampai pagi dia isi bermasjid-masjid ngabutin air. Oh mesum wali. Kita orang malas menjadi wali apa? Kalau kita orangnya ini wali apa? Jadi mereka bermanfaat semuanya manfaat. Dan mereka para kekasih-kasih Allah itu hidup dan matinya juga bermanfaat. Dan mau nanya wali itu ada yang pensiun? Nggak ada. Ada yang berhenti jadi? Ada Pak, wali kota berhenti. Kalau wali itu nggak ada. Apa kata mereka? Nah, qaumun idza wasalu ma raja. Kami orang-orang yang kalau sudah sampai pantang pasti balik lagi. Artinya iman mereka nggak pernah mundur. Nggak kayak kita. Dinegin Tuhan, bersyukur. Gak punya duit, rajin sholat tahajud. Ada lancar sedikit, gak pernah tahajud. Kalau mereka nggak ada kayak gitu. Istiqomah. Ya. Nah, apa yang akan diberikan oleh mereka? Apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Tidak 10. Belum. Lahum iku tetap ketuwe para wali al-busyra utawi bebunga fil hayati dunya ing dalam kehidupan dunia. Busirat dan tafsiri apa busyra fi hadisin sahih ing dalam hadis sahih, fi hadisin ing dalam hadis sahih akan nyohayakan bu ing hadis sapal hakim imam hakim
birru'ya salihah kelawan ngimpi as-salihah kang bagus, yaro kang ningaliha ing ru'ya saparrajul wong lanang, autura atau den impini atau den impikaken apa ru'ya lahu kedue rajul. Itu kehidupan di akhiratnya mereka tidak ada rasa takut, rasa sedih di dunia dan di akhirat. Di dunianya juga lahumul busyra, mereka akan dapat kabar gembira waktu hidup di dunia. Kabar gembira ini apa? Yang akan diterima oleh para wali ketika mereka hidup di dunia. Banyak ulama menafsiri yang dimaksud kabar gembira bagi para wali itu yang hidup di dunia sebelum mereka di akhirat, belum apa yang dipersiapkan oleh Allah di akhirat. Yang pertama ada tafsiran mengatakan lahumul busyra, yang dimaksud busyra itu adalah mimpi yang benar. Maka sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau sudah selesai wahyu engkau meninggal, apa yang tersisa? Kata Nabi, al-mubasyirah. Mubasyirah itu apa ya Rasulullah? Ru'ya salihah, mimpi yang baik. Dan mimpi itu satu bagian kenabian di antara bagian-bagian wahyu yang turun. Dan setelah para nabi meninggal, wahyu kan terputus. Sebagai gantinya apa? Para kekasih-kasih Allah ini diberikan oleh Allah isyarat-isyarat itu melalui mimpi. Barang siapa yang mengatakan mimpi itu bohong semuanya, berarti mengatakan Quran juga bohong. Kenapa? Karena Al-Quran ada yang diturunkan melalui. Kalau yang mengatakan mimpi itu semuanya benar juga tidak tepat. Ada mimpi yang datang dari setan. Terus mimpi itu ada yang benar, ada yang tidak, tergantung siapa yang bermimpi. Kalau mereka para wali, al-mubasyirah, kabar gembiranya diberikan oleh Allah melalui mimpi-mimpi mereka. Mereka melihat ini, melihat ada, melihat akan turun, diperlihatkan oleh Allah supaya disampaikan kepada mereka. Ada orang nggak percaya, itu dalilnya apa? Mimpi, jangan percaya sama mimpi, sesat percaya mimpi. Ini Quran. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan al-mubasyirat itu yang dimaksud lahumul busyra, mereka diberikan kabar gembira di dunia. Itu adalah mimpi, sudah dalam hadis. Jadi mimpi mereka orang-orang soleh tahu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mimpi, Pak, ketemu Allah di dalamnya. Beliau bertanya, ya Rabb, bagaimana seseorang itu mempertahankan keimanannya sehingga dia meninggal sampai meninggal musnah? Melihat Allah dalam mimpi saja, melihatnya bagaimana? Ya jangan tanya, kok nggak pernah mimpi gitu. Apa jawab Allah? Dikalami ya Ahmad, kalau orang pengen matinya husnul khatimah, tetap menjaga keimanannya. Salah satu kuncinya kata Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran habis sholat subuh. Oh sesat itu, sesat baca Quran sesat. Banyak hal. Tapi yang mimpi bukan orang sembarangan. Mereka tidurnya bukan kayak kita, Pak. Mereka tidur bukan kebutuhan, ditidurkan oleh Allah. Dibuat mereka tidur oleh Allah. Kalau tidak gak tidur. Ada 40 tahun dia gak pernah tidur malam. 40 tahun. Berarti awan itu bapak turu awan turu. Nah, kok bisa tak? Ya bisa, Pak. Yang menciptakan lelah itu siapa? Allah. Yang membuat orang tidak lelah itu siapa? Allah. Dan mereka dibuat begitu oleh Allah. Kenikmatannya ada dalam ibadah, nikmatnya tidur, tidak ada apa-apa. Dengan kenikmatan mereka bermunajat kepada Allah, sehingga berpuluh-puluh tahun mereka tidak tidur. Allahu Akbar. Ditidurkan Allah, dikasih syarat mimpi. Tapi kalau yang mimpi kita masih perlu dipertanyakan banyak. Kalau saya mimpi sama Masya Allah, mimpinya bagus benar. Bapak mimpi apa? Nikah ayu mana? Saya mimpi nikah lagi, Pak. Satu perempuan yang cantik pun yang saya nikahi. Kalau ada yang nanya begini, saya jawab Insya Allah umur Bapak 20 bulan. Ibnu Sirin itu karang satu kitab namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi.
Jadi di dalamnya mimpi orang mimpi apa itu ada. Kalau mimpi ular maknanya apa, mimpi ini maknanya apa. Ada mimpi yang tidak bermakna itu disebutkan gitu. Ya, jadi mimpi memang ada isyarat, apalagi datang mimpi dari orang-orang yang soleh. Cuma jangan terlalu meyakini mimpi. Kalau orang bermimpi yang baik, malam hari bangun, kita mimpi yang baik begitu bangun, sholat 2 rakaat. Ya, kalau belum subuh, wudu, sholat 2 rakaat. Minta sama Allah supaya mimpinya dikabulkan, dinyatakan. Kalau orang itu mimpi yang jelek, bangun malam, ambil air wudu, sholat, ubah posisi tidur. Pagi hari jangan ceritakan ke siapa-siapa. Ada mobil, itu nih kita taruh mobil. Oh itu gak ceritain, jangan. Ya. Kenapa? Takut orang yang diceritakan gak senang, diceritain telinganya dengerin, hatinya ngomong, Allah ya Allah menawur, beneran menawur. Jadi itu kalau orang bermimpi. Kayak mereka al-bushra, itu kabar gembira. Makanya banyak mereka diperlihatkan surga dalam mimpi. Apa itu mukjizat? Kenapa nggak mungkin? Diperlihatkan hari kiamat, diperlihatkan bagaimana mati. Loh, Allah yang memperlihatkan. Oh nggak mungkin. Tapi saya katakan kalau tiap malam mimpinya artis, saya yang dilihat artis doang. Dan mereka ini nggak ada rekamannya, Pak. Rekaman dunianya nggak ada. Ditarik hatinya, mobil laku, motor nggak ada, uang nggak ada, perempuan nggak ada di hatinya. Yang ada di hatinya cuma Allah. Masa mimpinya mau kaitannya dengan begitu-begitu yang didatangkan? Enggak. Pasti benar datang dari Allah. Oh rekamannya nggak ada. Tidak oleh Allah. Nah ini ada dari Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan al-bushra, bahwa ketika orang itu menjadi kekasih Allah, maka mereka akan disenangi oleh semua makhluk Allah. Mengambil kepada hadis, ya. Inna Allah idza habba 'abdan nada Jibril, kalau Allah itu senang kepada seorang hamba, yang dipanggil adalah Jibril. Kemudian Jibril, nah tidak di samawat, kata Jibril, sampaikan kepada semua penduduk langit, ini uhibbu fulan bin fulan, saya sudah senang kepada fulan bin fulan, maka kalian semua juga harus senang. Maka disampaikan oleh Jibril, diperintahkan semua makhluk untuk senang kepada orang tersebut. Maka salah satu kabar gembira orang itu kalau disenangi oleh Allah, kekasihnya Allah, diletakkan, diterima di hati orang. Tidak cuma di hati orang, di hati semua makhluk Allah. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, Pak, digunting di penjara. Gimana caranya supaya Imam Ahmad mati atau disakiti? Dimasukkan harimau yang berhari-hari nggak makan, masukkan supaya gigit. Itu begitu harimau dimasukkan ke dalam penjara berdua sama Imam Ahmad, itu harimau duduk di sebelah Imam Ahmad. Ya Allah, takut itu harimau, tunduk. Kenapa? Karena tadi diletakkan rasa senang kepada semua makhluk Allah. Pokoknya dulu ada wali, Pak, kerjanya ngebarisin binatang. Kambing itu baris. Angkat kaki. Itu nurut. Jangan tanya sama orang. Ya. Ada yang mengatakan al-busra di dunia itu bahwa mereka dikabulkan doanya. Mereka mustajab berdoa. Allahumma ya Allah, turunkan hujan. Allahumma ya Allah, hentikan hujan. Henti. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat, kabulkan. Itu tamak. Dulu ada seorang wali bersama muridnya yang kata wali muridnya, ya saya kita ini lapar, jalan jauh, gak makan, gak bawa bekal apa. Oh kalian kita makan, ya mari kita berdoa kepada Allah. Pengen makan apa? Masakan Padang, ya ayo. Itu ada datang masakan Padang. Itu jauh amat dari akal, Pak. Jauh iman Bapak itu baru di kulitnya nggak nyampe. Kita bicara di kulit terus nggak nyampe. Bahasanya siapa yang tidak bisa dilakukan? Ya. Suatu
Ustaz, ada wali naik perahu, botak perahu itu, ada badai besar, botak itu perahu. Orang di perahu semua teriak-teriak, enggak tolong, itu wali tenang. Ya, yang kalian tahu apa dia? Akhirnya apa? Dia injakkan kakinya di perahu. Laut, diam. Itu laut diam malam. Gak ada lubang. Laut menurun. Diam. Engkau laut, saya laut. Engkau lautan air, saya lautan ilmu. Diam betul. Sesama laut jangan ganggu, ada gitu. Diam betul. Oh Allah. Jadi doa mereka misalnya, ada yang mengatakan lahumul busyra, maka mereka diberikan kemuliaan oleh Allah yang kemudian disebut dengan karomah, tanpa keanehan-keanehan yang mereka tidak mau, tapi Allah yang memberi. Allah yang memberi. Dan kaidahnya karomah para wali, setiap mukjizat Nabi itu bisa jadi karomahnya wali. Ada wali ngebilang hidupin orang mati, bisa? Hah? Nah, bisa. Mungkin. Jam 2 di jalan, bangun itu orang mati. Mungkin, apa-apa. Allah yang menghidupkan, bukan dia. Jalan di atas air mungkin, kenapa gak mungkin? Nabi Musa dikasih oleh Allah. Berarti mereka lebih tinggi dari Allah. Enggak lah, seujung kukunya wali wali itu gak akan sampai seujung kukunya para nabi. Loh, lain Pak, beritnya lain. Tidak akan sampai. Makanya ada istilah bidayatul wali, atau bidayatul nabi, nihayatul wali. Puncaknya orang jadi wali, setinggi-tingginya orang jadi wali, itu baru sampai. Permulaannya nggak sampai kelas mananya nanti. Akan tetapi ketika Allah bisa memberikan kemuliaan, menampakkan hal seperti itu kepada manusia, mereka para nabi, Allah juga bisa tampakkan kepada manusia. Mereka para wali. Dulu ada seorang orang tua nyanterin anaknya ke seorang kiai. Di dalam anaknya makannya, masya Allah, lihat makannya, menes makannya. Ya tempenya kecil, tipis. Begitu dia datang ke rumah kiai-kiainya makannya apa? Ayam, lagi makan daging ayam, fried chicken. Kata orang tuanya, kebina-bina kiai. Santri ini makan tempe, kita makan daging. Santri yang cuma makan nasi doang, suruh makan nasi doang. Gurunya daging, mau makan ada lagi makan. Sebelum orang itu ngomong, kata dia, kenapa Pak? Sekarang begini, itu tulang yang habis dimakan aja. Bangun jadi ayam lagi. Kalau anak bapak sudah bisa begitu, silakan makan ayam. Kalau belum bisa, tempe. Itu ayam, bangun jadi ayam. Ya, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailan, ada orang di ujung Irak mana dirampok Pak teriak, tolong, Syekh Abdul, tolong. Dia lagi ngaji, melepas sendalnya dilemparin ke langit. Itu sendal jatuh, kena perampok, mati rampok. Sekarang sendalnya masih ada, kata di pikiran. Oh, tiba-tiba lagi ngajar melempar sendal ke atas dan hilang tadi. Masya Allah. Kena maling mati. Karomannya. Beliau, ada orang datang kepada beliau, ya Syekh Abdul Qadir, anak saya diculik di bawah jin, ke alam jin, hilang. Di mana hilangnya? Ya, kamu datang ke tempat itu yang hilang, kamu ngomong di situ. Balikin anak saya, kalau nggak saya laporkan ke Abdul Qadir Jailan. Ngomong situ, balikin anak saya, kalau nggak saya laporkan. Itu nongol anaknya. Buru-buru berhadapan, dengar namanya saya sudah.
Tapi orang yang melihat wali sekedar karumatnya salah besar. Kita kan sekarang lihat bagaimana dia bisa begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih dari 20 tahun hidup di padang pasir sendirian untuk mematikan nafsunya. Temannya apa? Ular, binatang padang pasir untuk mematikan nafsu. Makanya barang siapa yang melihat wali di akhirnya sindik jadi orang kafir. Lihat bagaimana dia jadi begitu. Bukan bagaimana akhirnya itu kepengenan dan bisa mengontrol dan bisa. Bukan, lihat awalnya bagaimana dia sampai ke sana. Bagaimana seorang kekasih Allah itu sampai bisa disenangi oleh Allah. Berat. Ada orang wali itu dia ngobrol gitu. Ada perempuan lagi dan mandir dia. Perempuan lewat dan mandir. Dan untuk aurat yang lihat saya ini dan perempuan baru untuk aurat apa itu udah bolak-balik dan senyum. Kenapa? Kalian tahu? Kalaupun mata saya lihat saya perempuan nggak kelihatan, sebab ruh dan hati saya berzikir bersujud kepada Allah, jadi nggak kelihatan. Hari kita mau kebalik, Pak. Masya Allah. Justru yang kelihatan itu doang, yang lain nggak kelihatan. Paling tidak hadis rahimahullah lahum bersafil hayat itu dia. Wabil akhirati lakin dalam akhirat al jannati tegese suarga wa sawabila tabdila anu pergantian. Iku mawujud di kalimatillah itu isake kalimat-kalimat Allah la khulfa Quran kegantian perubahan lima wahidi itu isake jadi Allah dari kau tahu menggunakan dan sebutan al-mazhur wa tapi dari kaiku al-fauz kemenangan al-azim kang agung. Barang siapa yang menjadi wali maka mereka menjadi orang kafir. Dan setiap kita punya kemungkinan, punya bakat, jangan ngomong wah kayak kita berubah. Bapaknya mau kan jadi wali? Mau, ikuti kamu jalannya itu. Jangan maksiat sekecil apapun, jangan tinggalkan ketaatan sekecil apapun, bersihkan hatinya dari sesama makhluk Allah. Hiduplah menjadi orang yang bermanfaat kepada semua makhluk Allah. Menahu tadi. Mudah-mudahan bisa semua, bisa, nggak ada istilah si nomor bakal tadi malah kebakat itu maling aja bisa, semua bisa. Masalah kita mau tahu apa tidak jalan. Padahal kata Quran mereka orang yang diberikan kabar gembira di dunia, saya sebutkan tadi, dan mereka juga di akhirat diberikan kabar gembira dengan surga, tidak akan dirubah janjinya. Dan sesungguhnya mereka orang yang sukses yang sebenarnya adalah mereka para kekasih-kasih. Paling tidak adil Allah, jadilah kita orang yang senang, kalaupun kita tidak sampai kepada mereka karena keterbatasan nafsu dan sebagainya, jadilah orang yang senang kepada mereka. Sebab orang yang senang kepada kekasih Allah, mereka juga akan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah. Jadi orang yang senang, dan mereka kalau berdoa doain yang senangnya. Tapi walinya kan kita nggak tahu saat yang mana, yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Bagi mereka itu mati dan hidup itu gak ada bedanya, hanya perpindahan jasad Tuhan. Terpisah dengan jasad pindah alam Tuhan, gak ada bedanya. Itulah kenapa banyak orang berziarah kepada salihin, berziarah kepada makam-makam wali songo. Mau ngapain mereka sana? Musyrik itu minta-minta ke kuburan. Yang minta ke kuburan siapa? Tuh, yang orang yang kencing di celana tanya, Bapak minta sama kuburan? Enggak. Sebodoh-bodohnya orang Islam, goblok-gobloknya orang Islam kalau ditanya, Bapak minta sama kuburan? Enggak, saya minta sama Allah. Lalu mereka kenapa datang ke jalan para wali itu? Dengan rasa senang mereka kepada orang-orang soleh tersebut.
baik ketika hidup ataupun sudah meninggal. Dan para wali itu tahu siapa yang mendatanginya, baik setelah ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Dengan rasa senang itu mereka minta Allah kabulkan hajat kami, atau mereka minta kepada orang yang soleh, para kekasih Allah pun mintakan kami kepada Allah, doakan kami kepada Allah. Oh nggak boleh itu musyrik begitu. Kalau itu bapak nggak boleh minta tolong bikin KTP sama RT, nggak boleh rem. Kan nggak boleh minta tolong. Nggak boleh kata ke kelurahan, apa bikin KTP? Karena nggak boleh minta tolong. Sekarang bapak datang, doain saya sih, boleh, boleh kan? Boleh. Kita datang sama kiai, doain saya sih, boleh. Kenapa nggak boleh? Sahabat datang kepada ya Rasulullah, doain anak saya. Ya Rasulullah, doain usaha saya. Boleh, boleh. Dan mereka hidup matinya nggak ada beda, Pak. Bahkan ketika mereka sudah meninggal, kalau hidup mereka sibuk sholat tiap malam sampai pagi, siang puasa beribadah. Kalau sudah meninggal, mereka bebas. Tidak harus sholat, tidak harus puasa. Justru waktunya lebih luas. Nah, mereka dia akan para kasih melihat siapa yang datang kepada mereka mengucapkan salam. Dan dikumpulkan bersama mereka dalam surga Jannatul Na'im. Nah, tidak itu aja. Ya. Mahabbah itu hebat. Mahabbah itu hebat. Orang itu kalau senang angkat derajat yang rendah kepada derajat yang mulia gara-gara senang. Senang sama siapa? Saya senang sama wali bulan. Kenapa? Masya Allah ibadahnya. Secara otomatis kita motivasi. Nah, kita tidak salah. Ayo. Kita datang ziarah dengan etikot yang baik, dengan husnudzon kita, ya. Dan kita tahu bagaimana sejarah perjalanan hidup orang yang soleh itu. Pulang dari situ semangat nggak beribadah? Semangat, masya Allah. Tapi memang yang benar yang dijarai, itu kompeni dijarai, salah tempat, ya. Kami akan mengumpulkan orang-orang yang kami senangi, kata beliau. Waro'aman ro'ani. Bahkan seorang ulama wali besar itu, barang siapa yang melihat saya, berjumpa dengan saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah orang tersebut yang berjumpa dengan saya, atau berjumpa orang yang berjumpa dengan saya, atau berjumpa dengan orang yang berjumpa melihat yang berjumpa dengan saya akan bertanggungjawabkan di hadapan. Saya berikan salam. Wah, itu hikmahnya kita berkumpul, berziarah, silaturahim pada orang yang saleh, baik sudah meninggal ataupun sudah masih hidup ataupun sudah meninggal, tidak ada bedanya bagi mereka. Ya, so kenapa? Jasad ini yang panah, roh mereka tidak panah. Jasad mereka yang hancur, sementara roh mereka beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Ya, sehingga ketika mereka meminta pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa, betul kan? Ya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Dikatakan ada pemahaman baru bahwa paket agama, akidah dan syariat sudah lengkap. Kemudian segala amalan setelah zaman sahabat di sini, kalau tidak merujuk pada sunnah dan sahabat, dikatakan sebagai bagian daripada pengamalan agama, sehingga hak Allah untuk mengurangi dan menambah agama dilangkai. Ini kaitannya dengan syariat Islam seperti ini. Syariat Islam sudah sempurna, betul. Tidak ada satu kebaikan pun soal kali Nabi sudah sampaikan. Semua amanah yang Allah harus sampaikan diberikan kepada Nabi sudah disampaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali syariat ini sudah menganjurkan, memerintahkan. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali syariat itu sudah melarang dan mencegahnya. Hanya saja para badan hadirin rahimakumullah, bentuk bahasa di dalam syariat, bentuk bahasa di dalam agama, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ada hal-hal yang kemudian ulama diperbolehkan untuk beristihad mengeluarkan hal-hal tersebut. Sekarang saya mau tanya, kalau kita bicara Al-Quran udah sempurna, Al-Quran hadis, ya boleh. Sekarang saya mau tanya, ada nggak sholat qobliyah zuhur di Quran? Nah, itu dari hadis Nabi. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak yang namanya misalnya ukuran zakat anu sekian? Tidak ada. Nah, itulah yang kemudian Allah memberikan para ulama mengutus
mengikat para ulama di tengah-tengah umat ini untuk mengeluarkan itu. Maka selama hal-hal ini tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, nas hadis, tidak nambahin agama. Contoh misalnya, sekarang kok banyak majelis zikir, itu nambahin agama. Zaman sahabat Nabi nggak ada. Sahabat Nabi nggak perlu pakai majelis, mereka tukang zikir. Nah kalau bapak-bapak ini rumah belum zikir atau? Saya baru mau zikir, alhamdulillah ada majelisnya mau zikir. Itu nambahin agama. Zikir itu diperintahkan nggak di Al-Quran? Iya. Di hadis? Iya. Nambahin yang mana? Ya. Jadi yang nambahin ini yang mana? Kalau nambahin sholat sehari semalam jadi 7, nambahin. Nah ada yang nambahin. Hanya sumut tafakur, salah pemahaman kita. Pokoknya saya ikut yang Al-Quran, hadis. Emang para ulama nggak pakai Quran hadis? Tapi yang ada di Quran, yang ada di hadis saja, enggak, silakan. Jangan sekali-kali sholat pakai celana, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Bapak sholat pakai celana nambahin aturan kan? Waduh. Ayo, jangan coba-coba zakat pakai uang. Ada hadisnya? Nggak ada. Ayo. Nambahin agama. Enggak ya. Kalau kita bicara itu akan dianggap nambahin agama, bubar semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, betul, agama kita sudah sempurna. Syariat sudah sempurna, yang disampaikan oleh Nabi sempurna. Tapi dengan perkembangan zaman dan dengan keterbatasan akal kita, ada hal-hal yang perlu diterjemahkan kembali oleh para ulama, digali hukum dari Al-Quran, digali hukum dari hadis. Karena kita tidak tahu. Yang namanya Quran itu Pak, zaman sahabat, zaman Nabi itu gak ada titiknya, gak ada titiknya. Yang titik 2, titik 3 ada, dulu ada. Gak ada. Pendidikan Quran itu lewat zaman sahabat, zaman tabi'in. Nah kalau Quran gak ada titiknya, gimana bedain ba sama ta? Ini B ke T ya. Gak bisa. Yang namanya ilmu fikih, hadis ini sahih atau enggak sahih, itu ada zaman sahabat, enggak ada. Zaman tabi'in, enggak ada. Mulai zaman tabi'in. Berarti seluruh ilmu hadis tidak boleh. Hadis ini sahih. Itu kalimat hadis ini sahih itu ada zaman Nabi enggak? Kata Nabi, ini hadis sahih ya. Ada Nabi bilang begitu. Enggak ada. Berarti yang ngomong hadis itu sahih, nambahin agama. Gak bisa. Ulama itu sudah berikhtiar mengeluarkan hukum supaya memudahkan kita generasi berikutnya. Hanya karena qillatul ilm, sedikitnya ilmu dan sedikitnya pemahaman dibanding dengan suudzon plus sombong, sehingga akhirnya gampang menyalahkan orang. Nggak ada dalam agama ini. Dan yang ada di agama saja. Tahlil nggak boleh, itu nggak ada di agama, nggak ada di syariatnya. La ilaha illallah nggak ada di hadis, ada. Subhanallah ada di hadis, ada. Yang namanya tahlilan itu di zaman itu sudah ada kok, bukan zaman kita. Bukan orang Indonesia yang tahlilan ini, bukan orang Indonesia. Al-Imam Ibnu Hajar menceritakan ada kebiasaan masyarakat pada waktu itu di zaman beliau 7 hari berzikir kalau orang meninggal. Dikira itu tradisi orang Indonesia. Malah orang Arab sekarang yang keblinger Pak. Kalau ada orang meninggal, takdirnya apa? Salaman, ngobrol duduk, hanya makan, ngobrol, ketawa-ketawa, habis itu makan pulang. Bapak belur yang kena musibah harus nyiapin makan, dengan doa ini melaku, mentekakan beras doa. Tahu kan itu? Ya kalau bapak datang ke Mekah Madinah, takziah mereka wadahnya gitu di dalam di luar rumah halaman, yang meninggal berdiri, nanti kita salaman pegang dadanya. Duduk ngobrol, hange-hange ketawa, kopi nanti makan, pulang. Allahu Akbar, semati mengkelenger. Ya kalau saya mau begini silakan.
Satu kaidah, orang yang merasa paling benar pasti paling salah. Merasa paling benar pasti paling. Yang mengatakan ana khair, saya lebih baik, saya lebih, itu siapa? Iblis. Saya lebih mulia dari Adam. Kenapa saya lebih mulia? Maka setiap kali ada perasaan saya lebih, itu datang dari iblis. Saya lebih pintar, saya lebih tahan, itu dari iblis. Dan tidak mungkin kebenaran datang dari iblis. Tidak saya. Ya, sekarang banyak begitu Pak. Masya Allah ya. Ini nambahin agama, ini nambahin, zaman dulu nggak ada. Ya Allah yang kayak itu sebut nambahin. Ya. Kalau gitu panjang urusannya kalau dianggap semua nambahin. Ya. Nanti semuanya karpet nggak boleh. Apa ada di dalam hadis mesti pakai karpet? Nah, nggak boleh pakai karpet. Nggak ada. Speaker ada hadis speaker. Nggak ada. Nggak boleh cuma pakai speaker. Tanamuk baju kita macam-macam. Ada zaman Nabi baju kayak bawa-bawa kita pakai bordir, ada. Nah, ada pakai sarung warna-warni, ada. Nah, jagat-jagat urusan. Makanya ini su'ut tafahum. Jadi ini yang sekarang kita khawatir kepada ya, kenapa kita khawatir? Akidah seperti ini menghancurkan umat. Dan ini saya katakan tidak ada zaman tabi'in. Tidak ada zaman tabi'in. Tidak ada zaman setelah itu, baru zaman beberapa ratus tahun yang lalu. Banyak zaman Imam Syafi'i ada. Orang yang mengatakan ini sesat, ini bid'ah, nggak ada zaman ini. Zaman Imam Syafi'i ada, nggak ada obat. Setelah Imam Syafi'i, zaman yang ada, nggak ada. Setelah Imam Syafi'i ada. Nah kalau mengatakan ini tidak ada zaman Nabi, tidak ada pemahaman Anda ini juga tidak ada di zaman sahabat dulu. Sahabat tabi'in tidak ada. Nah berarti bid'ah juga pemahaman Anda. Karena dulu nggak ada. Ya. Nah, kalau Anda yang seperti itu, kaji lagi agama, belajar lagi agama, nanti akan ketemu. Ya, Masya Allah, sekarang banyak orang bukan gampang. Oh belajar berapa lama sih belajar agama? Alhamdulillah ada 2 minggu. 2 minggu terus satu musyrik. 2 minggu memusyrikkan orang. Allah Akbar. Imam Jalaluddin As-Suyuti karang-karangnya lebih dari 1000 judul. Belum nggak sanggup materi. 1000 judul berbagai disiplin. Nggak sanggup materi. Ini baru kami. Hafal hadisnya berapa? Ya 20 saya hafal. 10 bid'atin dolalah, 10 dolalah dan dolalah apa? Dolalah. Ya betul itu hadis. Saya bilang itu hadis yang menjaga agama. Kalau enggak, sembarangan orang sama kamu. Tapi jangan yang bukan termasuk bid'ah yang bodoh bid'ah. Ya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kita semua, anak keturunan kita dari akidah yang sesat, dari akidah yang menjerumuskan kita, membelokkan kita dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jauhkan kita dari Rasul, jauhkan dari sahabat Nabi. Alhamdulillah, ada, ya, dan itu sekarang sudah di mana-mana. Silakan, ya, makanya kalau ada orang yang tidak percaya dalil itu udah banyak. Nanti kita tahu sendiri, dari mana dalil ini ya, silakan dipahami. Oh ya silat barat itu ada dalilnya. Itu hadisnya. Majtama qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah, tidak berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahum saling mempelajari, lalu turun rahmat. Itu kan bareng-bareng namanya kaum. Iya ya ada hadisnya. Lah Bapak kemana aja? Saya mah tahunya rawahu dolalah itu. Baru jarang tuh ada hadisnya ya. Nah itu dari rukunnya jarang. Hampir setiap malam Sabtu Nabi jarang ke Uhud. Itu hadis sahih. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Nabi jarang ke Uhud. Seolah-olah mengucapkan perpisahan dengan ahli Uhud. Setiap malam Sabtu Nabi datang ke Baqi.
Datang ziarah ke Baqi. Para sahabat Nabi ikut. Nabi ikut datang ziarah. Disebutkan dengan hadis. Jarak sesat, jarak tidak begitu banyak hadisnya. Iya, berarti Nabi sesat kalau lagi ziarah. Nah sesat loh. Kalau Anda berani mengatakan Nabi sesat, Anda ikut yang mana? Ya, masa disebut tabahu, salah paham, salah pemahaman. Itulah masalahnya. Dibanding dengan ta'assub, fanatisme. Padahal kalau kita kan, waduh saya kan tahu itu ya. Coba nanti kita belajar lagi. Atau kenapa Anda melakukan itu? Mungkin ada dalilnya yang saya kami tidak tahu. Saya pengen tahu. Begitu. Oh ini loh hadisnya. Oh iya, berarti saya salah. Ikuti namanya. Bener. Jangan main kafir, sesat, kafir, neraka. Sesat, kafir, neraka. Nek mama ini neraka nih. Enak aja masuk-masuk neraka. Allah Allah. Sudah Pak, bikin saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ta'ala wa nafa'ana bi kitabin amin. Wa Abu Dawud wal Hakim lan hadis wa Abu Dawud wal Hakim lan Imam Hakim. An Yazid bin Aswad saking Yazid bin Aswad kita sholat dalam sholat sabahadukum. Salah siji kami fi rahlihi ing dalam kampung ni rajul atau ing dalam kendaraan ni rajul semamang kenali adroka mendaki sapa rajul al imama ing imam walam yusolli lan hale orang salat sapa imam wal yusolli maka yang salat sapa ma'ahu serta di imam fa innaha mangkasuni salat lahu itu lahu kedua nafilatun iku nafilah. Ini hadisnya ada salat. Jadi kalau kita sudah sholat di rumah sendirian atau bapak ibu sudah sholat di mana sendirian, datang ke masjid atau datang ketemu orang yang belum sholat, terus ngajak kita sholat jamaah ikut, maka kita akan diberikan pahala sunnah. Tadi saya sudah sholat zuhur, begitu datang ke masjid, oh belum sholat, ikut aja sholat zuhur. Kan ada sih riwayat Hakim dan Abu Dawud. Kita diberikan pahala sunnah. Ini yang disebut dengan iada. Boleh. Apalagi kalau nolong orang, ada orang datang ke masjid terlambat, sudah selesai sholat jamaah. Sementara dia nggak pengen ketinggalan jamaah. Pak, temenin saya sholat. Ya, itu sholat. Boleh jadi makmum, boleh jadi imam. Syaratnya apa? Satu, syaratnya sholat yang dilakukan itu hanya diulang satu kali. Yang kedua, sholat yang pertama sah. Saya tadi udah satunya sah. Benar kan? Baru boleh diulang. Kalau ternyata sholat yang pertama tadi sholatnya tidak benar, maka posisi sholat yang kedua ini bukan sunnah lagi, jadi menjadi sholat wajib. Kenapa? Karena yang pertama batal. Maka disebut sholat yang kedua ini sunnah. Kalau sholat yang pertamanya benar, itu syaratnya. Yang ketiga dia sholat fardu. Sholli fardu tuhri. Tak boleh sunnah tuhri. Tapi kan sudah sholat tuhri kan? Ini kan sunnah. Iya, dia tetap fardu tuhri. Tetap fardu tuhri. Niat saya sholat zuhur wajib, walaupun dihitung pahalanya sunnah. Itu boleh pulang sholat Pak. Yang kita berikan pahala sunnah. Sholat dari itu ada teman mau sholat ikut gojek, boleh. Dapat pahala sunnah. Tapi hanya satu kali, jangan diulang-ulang terus. Ya. Borong-borong mau ngomong sendiri juga tinggal banget. Itu pahala itu pulang sholat. Ya, kita misalnya lagi wiridan, habis sholat, mau nunggu barang, kita masih di masjid. Ada orang duduk datang, tengok, dia mau sholat jamaah, udah nggak ada orang. Kita datang Pak, mau jamaah, jadi saya nanti pulang lagi waktu kita, padahal kita satu, kita dapat pahala sunnah dan pahala nolong orang. Ya. Wasaifatan hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi radhiyallahu anhu. Teman-teman kepengen sampai sunnah namun raya terperintah sampai sunni sholat kelawan sholat. Satu koma mangkeden komati apa sholat semamang kenali amura perintah sampai suruh julan ing wong lanang kaya umamang dia tinggi mami saprojul anasa ing manusia sumamang kenali antoli kalungan sampai sunnah iku serta isun
Birijalin lawan sake wong lanang mahum iku tetep sertane rajul rijal bisamun taibung ketan min khatobin saking kayu ila qaumin mari qaum la syaduna ora nakseni sapa kaum al jamaah ta ing jamaah pau harriqa maka yen ngomong sampai sun alaihi mengatasi au buyutahu ing sake umahe kaum minari lawan geni neraka kabinari lawan geni. Saya kepengen, kata Nabi, saya panggil adat dari masjid, saya suruh orang adat di masjid, saya suruh orang komat di masjid, kemudian saya suruh orang jadi imam, saya keliling kampung sama sebagian orang yang lain bawa kayu bakar. Siapa di antara mereka yang tidak datang ke masjid, bakar rumah. Inilah kemudian dalil bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Bakar itu rumahnya. Dia nggak datang ke masjid dipakai sholat jamaah. Masya Allah. Marah. Saya kepengen bakar aja rumah-rumah orang yang tidak datang ke masjid. Ya kita jangan sampai kebakaran dulu baru ke masjid. Alhamdulillah. Wa Ahmad bin Ahmad wa Tabrani Tabrani an Mu'adz bin Anas al-Jafa itu orang yang menjauh dari agama. Jafa itu artinya menjauh, memisah dari agama. Artinya orang yang kelewatan sekali, jauh dari agamanya, jauh dari rahmat Allah. Wal kufru wal nifaq, lan kekufuran wal nifaq lan kemunafikan. Mayasma sabung man wong yasmau kang nguping sapa siman munadillahi panggilan Allah wong kang nyeluk karena Allah yunadi nyeluk ka salata ing salat wala yujibu mangko ijabah sapa wong tidak. Orang yang jauh dari rahmat Allah, dekat dengan kekufuran, dekat dengan kemunafikan, siapa mereka? Orang yang kalau ada orang adat enggak mau datang. Dekat sama kemunafikan. Ada orang adat tidak datang. Berapa banyak? Wah, masjid saya ke buah di gede. Di sini laku. Ya Allah, seberapa itu saya datang ke masjidnya? Datang. Sholat. Ya Allah. Dan itu semua manusia pakai cuma di Indonesia, semua di mana-mana juga. Karena setan itu paling gak senang sama orang yang sholat jamaah. Maka kalian buat 1001 cara supaya orang itu tidak hadir jamaah. Paling benci iblis itu sama orang jamaah. Maka orang hadir masjid buat cara supaya ke masjid. Ya. Nah, ada dapat sekali utut, sakit, nungguin orang sakit, hujan, ya. Atau kita ada hal yang tidak bisa kita utur. Selebihnya nggak ada utut, datang. Hajatan kalau di masjid libur, utur. Wa mudah-mudah Nabi Ummi Maktum anahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setunya Ibnu Ummi Maktum ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah innal madinata kasarul hawa wasda yang kemarin kita bahas wa ana dharirul basar salshi'ud dar ay ba'iduha wa li qa'idun la yulazimuni fa'al li rukhsatun an usalli fi baiti faqala hal tasma'un nida qala na'am qala fa'ajib fa inni la ajidu laka rukhsatan. Abdullah bin Maktum datang sama Nabi Rasulullah, saya orang buta, rumah saya jauh dari masjid, saya nggak ada orang yang menuntun. Sementara di Madinah banyak binatang buas, banyak binatang di jalan. Boleh nggak ya Rasulullah saya sholat di rumah? Boleh nggak saya nggak usah ke masjid ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hal tasma'un nida Abdullah, dengar adzan nggak? Dengar adzan? Kalau na'am, dengar ya Rasulullah kalau ada orang adzan. Saya buta mata, kuping nggak budak. Dengar adzan. Kalau wajib jawab itu yang ada. Fa inni la ajidu laka rukhsatan, saya enggak melihat rukhsah kau boleh tidak ke masjid. Buta, rumah jauh dari masjid, gak ada yang betul, banyak binatang melata, ular, apa? Kata Nabi selama dengan adzan datang. Itu yang buta. Berarti kalau ada orang di ada nih nggak mau datang ke masjid, berarti maupun gempor, budak, setruk, kubur kabeh. Yang buta aja sama masjid kok.
Siapa sudah ada kelakar masjid? Bukan kelakarnya abot naik motor, berat naik mobil. Yang penting datang masjid. Mau 2 meter kan naik motor aja kalau memang berat. Ya, kalau mundur ya mundur, tapi kalau tidak, ya mundur. Pokoknya nggak ada hal itu ninggalin jamaah, nggak ada. Mau mereka orang yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi semuanya. Ini yang sekarang mulai ditinggalkan, yang sholat jamaah. Dan ini yang mengabarkan terpecah-pecah yang sampai sekarang. Cerai-beraikan kita. Tasawu jami'an wa qulubuhum syatta. Uzahum wa uzah Husain. Sekarang masjidnya besar di mana-mana, kosong. Dan itu sudah kelihatan gambaran besar. Zaman sahabat Nabi Muhammad SAW sampai halaman. Sampai umat berbondong-bondong sahabat datang untuk menghadiri sholat jamaah. Zaman tabi'in juga demikian. Yang paling ramai di kampung manapun itu masjid. Sekarang yang paling ramai di kampung manapun, tempat manapun, pasar sama mall. Masjid sepi. Gak cuma di sini, di Arab juga sama sepi. Tapi jangan dikira kita dong. Manusia sama setannya kan. Makanya itu kelihatan mati sampai kotak pecah-pecah. Kayaknya apa? Ya udah, lemah. Coba besok kompak semua datang ke masjid, kocok mampu. Subuh sampai halaman. Begitu amin, wah lari itu iblis kan ini. Takutnya luar biasa. Kenapa? Orang bisa berkumpul jadi satu semua. Makanya dibuat oleh iblis. Bagaimana caranya kalau orang nggak datang ke masjid? Melalui perbedaan salah tengah masjid kan. Imam orang benar. Dan terus satu mah baik. Ini buat setan lah. Ini buat setan pengen datang ke masjid. Datang ke masjid. Tapi umumnya nggak jelas apanya. Nggak jelas apanya. Kalau dia nggak jelas Islamnya, dia nggak tahu orang sama bukan baru nggak jelas. Jadi kalau baca Fatihahnya salah, tak hayal itu benerin, tegur, ya. Tapi jangan tinggalin masjidnya. Apalagi karena nggak senang. Dan imam itu jangan maksa pak. Kalau makmumnya nggak senang, ya udah jangan maksain jadi imam. Suruh imam langsung gelem deh, gitu imam langsung jadi imam. Ya kalau nggak mau ya jangan bapak nggak tahu. Kayaknya orang itu memang kita imam hadirnya. Ya sudah jangan imam, mau apa sih? Enak jadi makmum kok. Ya. Ini orang kalau sekarang banyak pengen jadi imam. Tahu aturan enggak, baca Quran enggak benar. Masya Allah pengen jadi imam. Ya baca Qurannya enggak fasih. Jelas pengen jadi imam. Nah, suara makmum masjid nanti kalau sholat masalah. Ilmu agamanya enggak ngerti. Memang ada yang disuruh, kelompok-kelompok itu suruh kan. Pokoknya di mana masjid kamu jadi imam. Udah jadi imam. Akhirnya itu pengimaman jadi rebutan di situ kan. Sampai ada satu masjid itu pengimamannya dijagain pak, takut duluin orang. Iya benar. Ya Allah. Masjid pintunya dijagain pak. Ada orang sering nanya, saya nggak tahu orang kemana, terus sering nanya, San, kemarin di kampung saya masjidnya dijagain sama masyarakat ini. Kenapa? Takut dia duluan masuk jadi imam. La ilaha illallah, sampai segitu rebutan pengimaman. Ayo semangat tak mau ngasih dulu sehat, bangunkan masjid. Banyak keberkahan, kebaikan datang ke masjid. Insyaallah Allah mudahkan semua urusan kita. Kami tidur saat kita dan masjid lah. Duduk sholat jamaah, sholat pulang susah amat sih. Oh berorong jam kuat di masjid 5 menit kuat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sayyidina sayyidina rasulillah ajma'in. Ya rabbil alamin hamdan wa bihamdihi wa bimazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi dhunub wa tasrifu bil qulub wa tantalu min al-nusuw wa tanil bi suwa lil mansub. Allahumma salli ala khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna al-yanfa'una. Allahumma متعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا
مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا أولادا إلا أصلحته ولا عسيرا إلا يسرته ولا طالب علم إلا عنده ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة إلا القضاء ولا الصلاة من نويت الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها واشرح صدورنا واختم بصالحات أعمالنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wa maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.